Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi telah turun ke suasana gembira karena selamat dari bencana. Suasana khusyuk dari sebelumnya benar-benar lenyap. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu mengejutkan mereka. Haha, cara melarikan diri dari ular siamang tadi seperti ular bodoh yang dipukuli hingga pingsan. Itu benar-benar menyenangkan. Meskipun kami hampir habis, bisa melihat ular iblis siamang, dengan reputasinya yang ganas, diubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Ini karena kekuatan besar dari tetua itu. Dari apa yang dikatakan siamang, tetua itu seharusnya seorang alkemis. Menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakut-nakuti siamang. Ceka-ceka, seorang alkemis tingkat 6. Saya ingat bahwa kepala alkemis di klan Han kami hanyalah seorang alkemis tingkat 5, bukan? Meskipun begitu, kepala klan masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Itu benar, kita bisa dianggap beruntung kali ini. Sayangnya, kami tidak bisa melihat penatua itu. Seorang alkemis tingkat 6. Itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Berhentilah melamun. Seorang ahli secara alami memiliki kebanggaan seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di kereta dan tanpa sadar tertawa saat mendengar diskusi panas di luar. Beruntung dia tidak menunjukkan dirinya lebih awal. Tirai kereta tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air dan tersenyum ketika dia bertanya, "Kamu tidak terkejut, kan?" Xiao Yan menerima kantong air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil menyeringai. Dia dengan lembut menjawab, "Aku baik-baik saja. Kami beruntung kali ini bertemu dengan seorang penatua yang membantu kami. Kalau tidak, kemungkinan kita akan terbunuh di ngarai 10.000 ular." Han Chong duduk di kereta dan dengan gembira berkata, "Namun, tetua itu benar-benar sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot-repot dalam masalah orang lain kecuali mereka berkenalan." Xiao Yan menyeringai. Tampaknya Han Chong di depannya telah menderita kejutan yang dalam di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semuanya sekaligus. Selain itu, pujian tak henti-hentinya yang dia miliki untuk tetua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara dengan cara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan cara yang menyarankan dia belum mengatakan cukup. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang terlantar di sepanjang jalan, mereka bukanlah ancaman bagi kita. Awalnya, kita tidak akan melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun, kami bertemu dengan badai pasir di padang pasir dan akhirnya menyimpang dari jalan kami. Jika kita kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini." "Kakak Han, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei?" Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia masih tidak yakin mengapa kelompok Han Sui tidak diterima oleh para ahli yang dikirim oleh klan Han meskipun tahu bahwa mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka telah mengubah rute. Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pertanyaannya. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi. Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya? Xiao Yan dengan lembut bergumam saat mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas lega. Luka-lukanya sebagian besar harus pulih dalam waktu 6 hari. Pasti akan ada cukup banyak ahli ketika mereka mencapai kota. Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah. Bagaimanapun, terlepas dari di mana seseorang berada, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri hanya jika seseorang memiliki kekuatan.
Xiao Yan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang aula jiwa begitu dia mencapai kota Tianbei. Jika memungkinkan, dia akan menuju ke lembah api membakar dan mendapatkan 2 perubahan yang tersisa dari Skyfire 3 perubahan misterius. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia seharusnya bisa bersaing dengan elit Douzong secara langsung bahkan jika dia tidak menggunakan api teratai Buddha marah. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran di dalam hati Xiao Yan. Oleh karena itu, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiao Yan untuk memulihkan diri dengan benar sebelum dia turun dari kereta. Konvoi mengikuti jalan utama dan menuju ke selatan, perlahan-lahan maju menuju kota Tianbei, yang agak jauh. Karena semua orang sadar bahwa Xiao Yan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Bumpines kereta juga berlanjut untuk jangka waktu tertentu sebelum perlahan berhenti. Xiao Yan membuka matanya di dalam kereta, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian di malam hari di gurun ini cukup berbahaya, dan itu akan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, jarang ada orang yang akan melakukan perjalanan di malam hari. Setelah penyembuhan sore, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan beberapa douqi mengalir di dalam pembuluh darahnya. Meskipun itu sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan di mana luka-lukanya pulih menyebabkan dia merasa cukup bahagia. Xiao Yan membuka tirai kereta dan berjalan turun setelah kereta berhenti. Dia tahu karakter Han Sui dan tidak ingin ditegur olehnya lagi. Begitu dia turun dari kereta, Xiao Yan meraih beberapa tiang tenda, dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia akan mengendus aroma tenang samar yang ditransmisikan di depannya setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Han Sui di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Sui berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pemuda di depannya. Pakaian linennya yang kasar memberinya kebiasaan tambahan. Wajahnya dianggap cukup muda dan halus, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Namun demikian, itu adalah wajah yang bisa terus ditonton. Dia sepertinya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik semakin lama seseorang menatapnya. Mata cantik Han Sui mempelajari mata pihak lain, hanya agar dia sedikit terkejut. Mata hitam pekat itu tidak mengungkapkan kegelisahan atau sekilas yang ditampilkan orang lain saat mengawasinya. Semua yang terlihat di dalam diri mereka adalah sedikit senyum dan ketenangan. Mata itu seperti air dalam yang mengalami kesulitan membentuk riak sekecil apapun. "Nona Han Sui, apakah ada sesuatu?" Saat mata cantik Han Sui menatap Xiao Yan, dia mulai tidak bisa menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya sambil tertawa. Alis Han Sui sedikit bergetar saat mendengar ini. Dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiao Yan di tengah beberapa tatapan tertegun di sekitar mereka. Menyelidiki douqi dengan cepat ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan douqi memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan douqi di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Douqi beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum kembali tanpa daya. Itu menggunakan rute yang sama saat melakukan perjalanan kembali ke tubuh Han Sui. Baru kemudian dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya. Tampaknya tebakan konyol kecilnya memang berasal entah dari mana. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiao Yan adalah luka dalamnya yang sangat serius. Bukan apa-apa. Han Sui menggelengkan kepalanya. Dia melirik tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, "Luka dalam di tubuhmu cukup serius. Anda tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal-hal ini." Tidak perlu. Meskipun saya terluka, saya bukan orang yang tidak berguna." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda. Dia menghindari Han Sui dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Sui tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat dia menoleh dan mempelajari punggung yang agak kurus.
Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis seperti itu. Melihat penampilan Xiao Yan, usianya kemungkinan mirip dengan miliknya. Bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakutkan dari seorang elit Du Huang hanya dengan 2 kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu benar-benar hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah yang luas di mana orang tidak bisa melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi. Bagian dalam camp itu sunyi. Hanya derak api sesekali yang bisa terdengar. Ada cukup banyak penjaga berjalan mondar-mandir di luar camp, melindunginya. Xiao Yan duduk bersila di tenda yang agak sederhana di camp. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiao Yan sebelum mengikuti napasnya saat mereka mengalir ke tubuhnya. Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiao Yan yang tak berdaya. Pelatihan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Hanya saat seutas sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam mata Xiao Yan yang terbuka. Xiao Yan perlahan melebarkan tangannya. Dou Qi hijau giok perlahan melonjak keluar saat tatapannya menatap tajam pada kelompok Dou Qi ini. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar, yang tampaknya kekuatan spasial. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kelas Dou Zong agar hampir tidak bisa dikendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul di dalam Dou Qi Xiao Yan adalah kekuatan spasial asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan. Setelah itu, untuk beberapa alasan, itu tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Dou Qi saya. Ini benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiao Yan merenung sesaat sebelum bergumam pelan. Namun, terlepas dari apa alasannya, diriku saat ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah, aku benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman. Sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Saat dikepalkan, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi. Seperti yang dikatakan Han Chong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari yang tersisa, mereka bertemu dengan beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiao Yan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Luka-luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga dengan cepat pulih di bawah efek ganda Dou Qi dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan dia akan pulih lebih cepat dari yang dia harapkan. Tentu saja, meski kekuatannya berangsur-angsur pulih, Xiao Yan tidak mengungkapkannya. Dia menyukai orang-orang konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena pengungkapan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka berakhir menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain ke persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan bahkan Han Sui dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena sedikit kekuatan spasial di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang atau bahkan elit Dou Zong akan mengalami kesulitan mengidentifikasi kekuatan sejatinya jika dia ingin menyembunyikannya. Bahkan tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sui untuk melakukannya. Meskipun Xiao Yan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Sui terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiao Yan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi.
Xiao Yan tertawa pahit di dalam hatinya menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak mengungkapkan jejak apapun, tetapi Han Sui tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Kadang-kadang keraguan samar dan pikiran yang mendalam akan melintas di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Selain itu, Han Sui sering muncul di depan Xiao Yan saat dia bebas dan mengobrol secara acak dengannya. Namun, isi obrolan itu diam-diam menanyakan tentang identitas dan latar belakang Xiao Yan. Tentu saja, dengan pengalaman yang diperoleh Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia tentu saja tidak akan menyerahkan dirinya di depan seorang gadis seperti dia. Jawaban serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sui kembali dengan tangan kosong setiap kali. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah memukul setumpuk kapas. Xiao Yan merasa tidak berdaya di dalam hatinya menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sui dan dia untuk menghindari benar-benar menyebabkan wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sui sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung utusan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Sui menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan penjaga dan perlahan membukanya. Matanya yang cantik bergerak sementara wajahnya yang cantik perlahan berubah sedingin es. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Kem, yang tertawa tanpa henti, menjadi jauh lebih tenang saat melihat perubahan ekspresi Han Sui. Semua orang berdiri. Tatapan mereka terfokus pada Han Sui di tengah. "Nona muda, apa yang terjadi?" Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. "Itu adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera dan mereka meminta saya untuk berhati-hati." Han Sui mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. "Klan Hong? Sialan, bajingan ini lagi." Gelombang kutukan terdengar dari sekeliling saat mereka mendengar kata-kata, "Klan Hong." Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sui berkedip sedikit. Dia segera berbicara dengan suara samar, "Orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah menelan klan Han kami dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei." Ekspresi cukup banyak orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka menjadi sangat marah. "Brengsek. Apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan seperti itu." Han Chong berkata dengan marah. Wajah cantik Han Sui masih sedingin es di hadapan suara marah Han Chong. Kepalanya bergeser sedikit dan tiba-tiba berhenti pada pemuda yang duduk di dekat sisi nyala api. Namun, dia tampaknya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sui berkerumun. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, "Kami akan memasuki area kota Tianbei besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati." "Dimengerti." Semua orang berteriak dalam persatuan. Han Sui menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada orang tak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di camp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sui menghilang. Wajah mereka berganti-ganti antara terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong itu tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular iblis Siamang. "Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat?" Suasana tenang berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Xiao Yan, yang telah fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. "Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di kota Tianbei. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah darinya. Alasan terpenting adalah klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan pavilion petir angin. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion dan sangat dihormati di dalamnya."
Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun, Pavilion Petir Angin dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara dataran tengah. Klan Han kami jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan itu. Pavilion Petir Angin. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar nama yang akrab ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana jika itu adalah Pavilion Petir Angin? Sialan, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, orang tua saya akan membunuh beberapa dari mereka sebelum saya mati bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah. Han Chong tidak mengingat kata-kata marah dari orang-orang muda ini. Dia menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, "Saudara Xiao Yan, sepertinya klan Han akan menghadapi kerusuhan. Saya akan meminta nona muda untuk memberi Anda sejumlah uang setelah mencapai kota Tianbei. Kamu harus pergi sendiri dan menghindari terlibat." Xiao Yan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. "Baiklah, semua orang harus istirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Semua orang lebih baik tetap membuka mata besok. Kita seharusnya aman begitu kita kembali ke klan." Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut saat dia menatap punggung yang agak lelah. Sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke dalam api. Setelah itu menjadi seperti panah yang melesat jauh di bawah tanah. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. "Aduh, sesuatu seperti bantuan benar-benar membebani Anda." Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan tidak ada selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi saat mereka berulang kali tersebar. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pepohonan di pinggir jalan mulai menekuk dengan sakit-sakitan. Sebuah konvoi sedang berlari kencang di atas jalan yang luas, menimbulkan debu yang membubung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya lebih fokus. "Kami akan segera memasuki wilayah kota Tianbei." Teriakan keras tiba-tiba dipancarkan dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala dan melihat papan nama batu di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Tangan, yang mereka gunakan untuk memegang kendali, juga mengeluarkan keringat. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar yang marah dan terbang menyusuri jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati tablet batu yang digunakan sebagai rambu jalan. "Xiao! Xiao!" Konvoi baru saja melewati tablet batu ketika suara tajam angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, sejumlah besar anak panah ditembakkan dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan panah yang tiba-tiba mengejutkan cukup banyak orang. Namun, beruntung mereka sudah siap. Banyak douki meletus dan memblokir semua panah. Sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya. Tawa perlahan dipancarkan dari hutan. Segera, sejumlah besar sosok hitam dengan cepat mengerumuni dan benar-benar memblokir jalan yang menuju ke kota Tianbei. Dua lelaki tua di depan kelompok sosok hitam adalah orang-orang yang paling dikhawatirkan Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah pucat. Ada lencana berwarna merah serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata mereka saat mereka melihat lencana berwarna merah. Nona Han Sui, silakan keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu." Kedua lelaki tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Sebaliknya, mata mereka menatap kereta tempat Han Sui berada saat mereka tertawa terbahak-bahak. Berderit. Pintu kereta perlahan dibuka dan Han Sui yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya.
Tatapannya yang dingin menatap kedua pria tua ini saat dia tertawa dingin, tidak terduga bahwa kedua sesepuh Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap seorang gadis kecil sepertiku. Saya benar-benar merasa terhormat. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hati Han Sui berangsur-angsur tenggelam. Kedua sesepuh klan Hong ini memiliki kekuatan di sekitar bintang 4 Dou Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Siamang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama. Kemungkinan dia akan mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Orang tua saya hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami. Hong Lai yang tanpa ekspresi melirik Han Sui saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Sui. Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang melintas dan muncul di dalamnya. Bodoh keras kepala. Hong Lai menggelengkan kepalanya saat melihat Han Sui melawan. Ketidaksabaran melintas di matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan menghalangi semua jalan mundur Han Sui. Pucat muncul di wajah Han Sui saat dia melihat Hong Lai yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangan ke depan. Ledakan! Kedua telapak tangan melakukan kontak, dan angin yang meresap keluar segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya sampai mereka buru-buru mundur. Tubuh indah Han Sui seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil selusin langkah goyah sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari aku yang lama. Tidak heran Anda telah menarik perhatian tuan muda. Tubuh Hong Lai tidak bergerak. Dia melirik Han Sui yang telah pindah kembali. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sui. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Han Sui saat dia merasakan serangan Hong Lai yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk melawan elit Dou Huang. Angin telapak tangan tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Sui, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hong Lai. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah berulang kali. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Sui tiba-tiba menoleh setelah terkejut. Mata cantiknya terkunci pada kereta tempat Xiao Yan berada. Menggertak seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, namun kamu benar-benar bertindak begitu benar. Kamu benar-benar telah berlatih sampai kamu memiliki kulit tebal di usiamu. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar sementara semua orang tercengang. Namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali.